Shalom Bapak Ibu semua, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas datangnya hari ini, di mana kami menyediakan tubuh jiwa roh kami untuk kembali mendengarkan sabda-Mu. Sucikan, murnikan kami semua, pikiran dan hati kami, supaya ketika benih firman ini ditaburkan, dapat mengubahkan hidup kerohanian dan hidup jasmani kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu ini. Jadikan hamba-Mu ini sebagai alat-Mu, dan berilah hamba-Mu ini pengertian, supaya bisa benar-benar memberitakan firman Tuhan, dan menyampaikan hanya berkat yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Sangat berbahagia bila pada pagi hari ini saya bisa hadir di tempat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Tentu saja mari kita mengambil satu sikap yang benar-benar kita sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Mari kita siapkan selain juga sikap hati kita, ya. Tentu juga kita harus fokus di dalam mengikuti firman Tuhan ini. Tentu tidak menyalakan gadget atau membaca berita yang lain. Bapak Ibu hanya diminta untuk 30-45 menit ke depan mendengarkan sabda Tuhan ini. Baik Bapak Ibu, judul khotbah pada pagi hari ini adalah benar-benar dimiliki Tuhan. Mengapa kita harus merasa benar-benar dimiliki Tuhan? Pertama, kita harus membangun perasaan dan pikiran yang kuat bahwa kita harus benar-benar dimiliki oleh Tuhan. Tanpa membangun pikiran dan perasaan yang kuat bahwa kita benar-benar dimiliki oleh Tuhan, maka tindakan kita bisa akan menjadi orang-orang yang tidak benar-benar dimiliki Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pikiran dan perasaan kita sudah benar-benar merasakan dimiliki Tuhan, tentu kita dapat melakukan tindakan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Masalahnya adalah Bapak Ibu, banyak orang yang hanya membangun benar-benar dimiliki Tuhan, hanya sampai di batas pikiran dan perasaan saja. Tidak sampai berbuah, tidak sampai menjadi tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita gagal membangun pikiran dan perasaan dan tindakan yang benar-benar dimiliki Tuhan, maka percuma saja kita melakukan aktivitas-aktivitas di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus diingatkan kepada semua aktivis, kepada semua jemaat, terutama kepada para pembicara, para worship leader, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan, bahwa begitu banyak orang-orang yang sudah hadir melayani di mimbarnya, namun mereka benar-benar tidak dimiliki Tuhan, baik dalam pikiran, baik dalam perasaan, baik dalam tindakan. Jadi kepada para pembicara dan para pengajar yang mengajar jemaat di mimbar gereja agar mereka tidak sembarangan menyatakan bahwa jemaat adalah milik Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh lagi sembarangan mengatakan kepada jemaat bahwa jemaat adalah milik Kristus tanpa menyertakan konsekuensi-konsekuensinya, yaitu konsekuensi menjadi milik Kristus. Kita akan membahas konsekuensi menjadi milik Kristus, karena sekian lama kita telah sering sekali mendengar ajaran yang mengatakan bahwa kamu milik Kristus, tapi tidak diajarkan konsekuensinya. Akhirnya banyak menimbulkan satu perpecahan ketika orang yang kita anggap sudah memiliki Kristus ternyata melukai kita. Kenapa bisa? Ya, karena mengajarkan orang menjadi milik Kristus tidak diajarkan konsekuensinya. Konsekuensi orang yang
memiliki dan dimiliki Kristus, maka itu akan menjadi satu ajaran yang kurang lengkap. Hendaknya tidak sampai terjadi ajaran yang seperti itu. Sementara jemaat merasa milik Kristus, padahal mereka masih memiliki dirinya sendiri. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saya, atau para aktivis. Apakah kita orang-orang yang berdiri menjadi padri Allah, menyampaikan kabar kebenaran, atau bahkan sudah memberitakan firman Tuhan, kita benar-benar merasakan dimiliki Tuhan? Kita benar-benar memikirkan sebagai orang yang dimiliki Tuhan dan memiliki Tuhan? Masalahnya adalah kadang kita membangun pikiran dan perasaan diri kita sendiri bahwa kita milik dan dimiliki Tuhan. Kenyataannya apakah Tuhan merasa memiliki kita? Atau jangan-jangan kita terlalu percaya diri. Ya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bicara lebih dalam lagi mengenai konsekuensi dari orang-orang yang dimiliki Tuhan. Kalau mereka memiliki dirinya sendiri, tadi dikatakan seperti ini, hendaknya tidak sampai terjadi. Sementara jemaat merasa milik Kristus, padahal mereka masih memiliki dirinya sendiri. Kalau mereka memiliki dirinya sendiri, sedangkan dirinya terikat dengan berbagai kesenangan dunia, berarti mereka dimiliki dunia. Dan kenyataannya seperti itu. Secara de jure, secara hukum, sebenarnya mereka dimiliki oleh Tuhan. Tetapi secara fakta atau de facto, secara faktanya, mereka masih dimiliki dunia. Mereka dimiliki dunia sebab diri mereka masih dalam keterikatan dengan materi dunia ini atau kekayaan dunia dengan segala keindahannya. Mereka ada dalam kesesatan. Dengan tindakan ini mereka sebenarnya sedang memberontak kepada Tuhan. Tidak menundukkan diri kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya. Tidak heran kalau orang-orang seperti ini akan ditolak Tuhan pada waktunya, seperti di dalam Matius 7 ayat 21-23. Bahkan orang-orang yang mengaku sudah bernubuat, berdoa, menyembuhkan orang sakit, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Ini suatu ayat yang sekaligus menampar kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita sering mengajarkan supaya orang memiliki Kristus atau dimiliki Kristus, tapi pada kenyataannya kita sendiri justru masih dinilai Tuhan. Apakah Sutopo ini sudah memiliki Kristus, ataukah Sutopo ini sudah dimiliki Kristus? Pada kenyataannya ini yang menjadi pergumulan dari banyak jemaat dan para aktivis di dalam gereja. Kenapa? Karena setelah cukup lama kita sudah diberangus dengan ajaran yang menggembirakan hati, namun dangkal sekali maknanya. Mereka mengatakan bahwa kamu milik Kristus. Lalu kalau sudah dimiliki Kristus, tindakannya harusnya seperti apa? Mereka tidak ajarkan. Bukankah kita selama ini seperti itu? Sehingga ketika terjadi pertikaian, sehingga ketika terjadi masalah di dalam pelayanan di dalam gereja, justru orang-orang seperti ini tidak merepresentasikan orang yang dimiliki Kristus. Ini yang harus menjadi perjuangan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk menjadi milik Kristus, seseorang harus rela meninggalkan segala sesuatu. Lukas 14 ayat 33 mengatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sekali lagi saya katakan, apabila orang-orang yang tidak bisa melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, apa yang masih bercokol kuat? Apa yang ketika Tuhan cabut atau ketika Tuhan tegur supaya kita melepaskan apa yang kita miliki dan kita masih berasa sakit, masih berasa nggak nyaman, ketika itu harus ditanggalkan dari kehidupan kita.
Ini yang perlu menjadi pertimbangan, karena untuk kita menjadi atau dimiliki Tuhan, kita tidak boleh ada di dalam hati kita memiliki keinginan yang lain. Kita harus hanya bisa memiliki Kristus, one and only, ever and forever. Jesus is our choices. Kita harus mengatakan bahwa kita memilih Yesus, bahwa kita mengatakan bahwa kita harus dimiliki Kristus, bahwa kita juga mengatakan kita harus memiliki Kristus. Bapak Ibu, ketika kita menyatakan itu, namun ternyata kita sekali lagi di dalam hati kita masih punya banyak keinginan untuk memiliki ini dan itu, yang nilainya jauh lebih besar hasratnya daripada kita memiliki Kristus. Contohnya lah, kita bilang kita memiliki Kristus, tapi ternyata kita masih mengingini sesuatu yang sifatnya bendani. Bukan tidak boleh, tetapi apabila hasrat memiliki yang bendani itu, yang fana itu jauh lebih besar daripada hasrat kita memiliki Kristus, di situ pertanyaannya, artinya kita belum bisa melepaskan diri kita dari segala milik kita. Nah, orang yang seperti ini tidak dapat menjadi murid. Orang-orang yang tidak melepaskan diri dari segala sesuatu tidak dapat diubah Tuhan. Kenapa tidak bisa diubah Tuhan? Ya, Tuhan mau ubah kita, tetapi hati kita tidak mengingini Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak dapat dimuridkan. Dimuridkan artinya dinasihati untuk diubah. Dimuridkan artinya sepanjang hidup kita, orang yang dimiliki dan memiliki Kristus, day by day, dia akan dimuridkan oleh Kristus sendiri. Dia akan dimuridkan dalam tuntunan Roh Kudus yang dicurahkan buat kita untuk menolong, untuk membantu kita berjalan bersama-sama menuju rumah Bapa. Masalahnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dinasihati untuk diubah, tetapi kita ternyata masih sulit sekali. Jika demikian, berarti keselamatan yang disediakan bagi kita dan bagi mereka, bagi orang yang tidak bisa bersih hatinya, akan menjadi sia-sia. Ini yang menjadi satu fokus atau menjadi concern di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bahwa kita harus benar-benar memiliki hati yang militan ketika kita mengatakan, Tuhan, milikilah aku. Milikilah aku, Tuhan. Kita harus segera melayakkan diri kita. Kita harus segera membereskan diri kita. Dan karena kekristenan bukan satu agama yang mistis, maka dibutuhkan proses untuk memurnikan hati. Proses inilah yang dikatakan dimuridkan. Kita akan berproses dalam tuntunan Roh Kudus. Kita akan berproses terus sampai titik di mana Tuhan mengatakan, aku mau orang ini. Karena orang ini sudah benar-benar bisa aku miliki. Masalahnya adalah, adakah kerinduan kita untuk sampai di dalam tahap itu? Jika dikatakan keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Dikatakan keselamatan adalah usaha Tuhan, bukan berarti ketika usaha Tuhan lalu kita diam-diam aja. Kalau Tuhan mengatakan bahwa untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula, kita harus meresponi keselamatan itu. Tanpa kita bisa meresponi keselamatan yang kembali ke rancangan semula, yang seperti dikatakan di dalam Kejadian 1:26-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu rancangannya kita. Kita bukan punya wujud, gambar dan rupa itu bukan wujud, mata, alis, hidung, mulut. Tetapi gambar berupa karakter, kepribadian, sesuatu yang tidak kelihatan tetapi yang menjadikan kita bisa layak dipanggil manusia, bukan binatang. Karena kita punya gambar dan rupa kita, dan rupa Allah sendiri.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Itulah rancangan semula, yaitu suatu keadaan ideal ketika Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Kita harus kembali kepada karakter ini. Itulah pokok keselamatan kita, adalah kembali kepada rancangan semula. Tanpa kita meresponi usaha keselamatan yang Tuhan sediakan, kita tidak akan pernah bisa kembali kepada rancangan yang semula. Dan terbukti setelah cukup lama kita beribadah ke gereja, boro-boro kita mau memperbaiki, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk supaya menjadi manusia seperti Tuhan menciptakan manusia semula, menciptakan Adam dan Hawa dalam kondisi gambar dan rupa kita yang sejati. Banyak sekali orang Kristen, atau saya katakan, saya tidak akan menceritakan orang lain, diri saya. Bapak Ibu mungkin bisa melihat saya berbicara di depan Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu punya bayangan dalam pikiran Bapak Ibu, oh, gambar dan rupanya Pak Sutopo ini pendeta. Tapi suatu saat Bapak Ibu lihat saya lagi dugem, maka gambar dan rupa saya akan menjadi rusak. Bapak Ibu pasti akan berpikir, loh, kok Pak Topo dugem tuh? Isep rokok, minum minuman keras di sini. Hari Minggu khotbah. Sebenarnya gambarnya Pak Sutopo gambar dan rupa siapa? Sering sekali orang-orang yang berada di dalam gereja namun tidak mengenakan gambar dan rupa Allah. Mereka mengenakan gambar dan rupa dunia. Mereka mengenakan apa yang ditawarkan dunia, sedangkan mereka mengatakan bahwa aku milik Kristus. Tetapi gambar yang dia pakai, rupa yang dia pakai, bukan sebagai orang-orang yang bisa merepresentasikan, memiliki dan dimiliki Kristus. Inilah awal dari percideraan di dalam rumah Tuhan. Ketika para pengurus dan para jemaat dan semua aktivis mulai sibuk mengenakan gambar dunia, sibuk mengenakan rupa dunia, Bapak Ibu, maka dari itu sia-sialah keselamatan yang Tuhan tawarkan. Orang percaya yang benar, yang mengalami proses dikembalikan ke rancangan semula Allah, harus memberi segenap hidupnya bagi Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan dan mengabdikan diri sepenuhnya bagi kerajaan surga. Inilah ciri-ciri dari orang yang dimiliki Tuhan. Jadi catat kembali Bapak Ibu, ciri-cirinya adalah orang yang dimiliki Tuhan itu harus memberi segenap hidupnya bagi Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu, gereja ini tidak mengajarkan bahwa Bapak Ibu untuk selamat itu Bapak Ibu harus memberi dalam jumlah materi yang besar, seperti yang dulu-dulu sudah kita pernah dengar. Tetapi gereja ini mengajarkan bahwa Bapak Ibu harus memberi segenap hidup Bapak Ibu bagi Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan, mengabdikan diri sepenuhnya bagi kerajaan surga. Seperti apa Pak mengabdikan diri sepenuhnya? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Orang yang namanya mengabdikan dirinya berarti secara total, secara pikiran, perasaan, dan tindakan adalah dengan sadar sepenuhnya untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Tuhan akan mengajarkan kepada kita hari lepas hari, akan memuridkan kepada kita hari lepas hari melalui gerejanya, melalui pekerjaan yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, kita harus mulai merenungkan kembali apa yang harus kita bangun sebagai orang-orang yang dimiliki sungguh-sungguh, yang benar-benar dimiliki oleh Tuhan. Hal yang kita bicarakan ini sering sekali ya, terkait atau sejajar dengan pernyataan Paulus bahwa jemaat Roma lebih dari pemenang. Dulu kita mendengar ayat ini sedikit keliru. Padahal ayat ini ditujukan kepada jemaat di Roma.
Dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi Dia. Menang di sini artinya unggul. Namun menang bukan dalam arti fisik seperti petinju A melawan petinju B. Bukan. Bukan menang dalam arti kekayaan. Dia lebih kaya, saya lebih miskin. Bukan menang dalam artian politis dan segala aspeknya. Sebab secara hal-hal tersebut, jemaat Roma tidak berarti sama sekali. Jemaat Roma itu miskin semiskin-miskinnya. Mereka percaya Kristus harus rela mengorbankan nyawanya. Mereka percaya Kristus harus rela memberikan istrinya, anaknya, atau istri harus merelakan suaminya. Ketika ditangkap oleh tentara Romawi dan dibunuh, mereka benar-benar menderita karena Kristus. Mereka mengalami siksaan jasmani, siksaan fisik yang melebihi batas. Tetapi mereka tetap setia. Maka dikatakan menang yang dimaksud adalah menang sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan memiliki janji dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam hal ini jemaat Roma lebih dari orang-orang atau penduduk Roma lainnya yang sudah kaya, yang sudah punya jabatan secara politis, secara ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi justru jemaat Roma yang miskin ini dikatakan lebih dari pemenang, lebih dari orang-orang Roma yang pada umumnya yang mereka memiliki segalanya. Kenapa? Karena mereka dengan sungguh-sungguh memiliki Kristus. Jadi bicara Roma 8 ayat 37 ini, kita nggak bisa ngomong untuk jemaat di Semarang, untuk jemaat di Bekasi, untuk jemaat di Jakarta. Tetapi ini adalah yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang memang benar-benar menjadi satu contoh gambaran orang-orang yang memiliki dan dimiliki Kristus. Mereka sudah tidak memperhatikan badaniah mereka. Mereka membangun hati. Mereka membangun persekutuan yang kusyuk dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Kita datang sendiri, telanjang. Pulang juga sendiri, telanjang. Kita harus secara militan, pribadi lepas pribadi, berani mengatakan bahwa aku mau jadi pemenang. Dalam konteks seperti jemaat di Roma. Maka dari itu, keselamatan untuk mengenakan gambar dan rupa Allah ini menjadi semakin nyata bahwa ternyata bisa ya. Ada orang-orang, contohnya jemaat di Roma yang segambar dan serupa dengan Allah, yang tidak memikirkan dirinya sendiri karena setia kepada Kristus yang waktu itu sudah mati. Mereka rela ditangkap tentara Romawi dan benar-benar dihinakan. Menang yang dimaksud adalah menang sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Oleh sebab itu, hendaknya pembicara di mimbar tidak sembarangan mengatakan atau menyatakan bahwa semua jemaat yang ada sekarang ini adalah umat menang. Tanpa mengajarkan perjuangan yang harus dijalani seperti jemaat Roma yang telah berjuang dan setia sampai akhir. Kita sudah nggak bisa ngajarin kamu menang tos kanan kiri, kamu adalah pemenang tos kanan kiri. Kita harusnya bertanya, menang atas apa dan untuk apa? Bukankah selama ini otak kita telah diberangus dengan satu keadaan yang seperti itu? Sehingga kita datang ke gereja, ya datang ke gereja. Besok Senin, Selasa, Rabu ketika nggak ke gereja nakal, ya nakal kayak wajah dunia, kayak gambar dunia. Karena kita setiap hari Minggu dipok-pok bawang bahwa kamu adalah umat pemenang. Sudah, pokoknya terima Yesus, kamu menang. Tunggu dulu. Kalau kita nggak berjuang, kita nggak meresponi orang yang benar-benar memiliki Tuhan. Kalau kita mengatakan kita memiliki Tuhan, tapi jalan hidup kita dimiliki dunia, maka kita belum erat dengan Tuhan. Kalau kita erat dengan Tuhan, kita harus merepresentasikan hidup kita sebagai orang yang benar-benar dimiliki dan memiliki Tuhan. Kalau kita sudah sampai dalam tahapan itu, mau apapun yang terjadi di dalam rumah Tuhan,
kita tetap mengatakan, Tuhan terima kasih. Aku mengucap syukur atas kesempatan ini, bisa memiliki dan dimiliki oleh Engkau, yang selama ini aku tidak pernah mengerti. Karena dunia telah begitu jahat mengikat pikiran dan perasaanku. Maka dari itu Bapak Ibu bersyukurlah bahwa Paulus menyatakan mengenai lebih dari orang-orang menang ini sebenarnya ditujukan kepada jemaat di Roma yang sudah teruji tadi. Teruji perjuangannya, teruji pergumulannya, teruji karakter, teruji gambar dan rupanya. Mereka tidak bergeser sedikit pun dari gambar dan rupa Allah. Apakah kita masih mengenakan gambar dan rupa? Sekarang, kalau kita sedikit-sedikit tersinggung, apakah gambar dan rupa Allah tersinggungan? Atau kita sedikit-sedikit emosi, apakah itu gambar dan rupa Allah? Gambar dan rupa Allah selalu membawa damai sejahtera, membawa kelegaan bagi kita semua. Maka dari itu timbul satu pertanyaan harusnya di dalam hati kita. Ketika kita mendengar menjadi umat pemenang, hal ini tidak bisa ditujukan kepada semua orang Kristen, tetapi hanya untuk mereka yang sudah berjuang seperti jemaat Roma. Bagaimana bisa dikatakan menang jika tanpa perjuangan? Maka kekristenan ini bukan menjadi satu agama yang gampang dilakukan. Banyak dulu orang menggampangkan ajaran kekristenan. Udahlah, terima Yesus lah. Maka semuanya sudah dibereskan. Segala sesuatu sudah Tuhan bereskan. Sehingga kita leha-leha aja santai. Ke gerejanya menjadi rutinitas. Kita bukan tunduk kepada Yesus, tetapi kita tunduk kepada agama Kristen. Tunduk kepada liturgi. Jangan ya Bapak Ibu, kita harus tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita ke gereja karena kita tahu kita melayani Dia. Karena ada janji kan tadi yang sangat luar biasa. Buat orang yang mengasihi Dia, tentu Tuhan akan jauh lebih mengasihi kita. Karena Dia kasih adanya. Kita aja yang kadang kurang setengah atau bahkan kurang 3/4. Tapi kita sudah ngomong, aku dimiliki Tuhan. Menimbang hal seperti ini Bapak Ibu, maka hendaknya kita tidak sembarangan. Ya, seperti mengenakan ayat di dalam Roma 1 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kita tidak bisa mengenakan ayat di dalam Roma 1 ayat 6 tersebut kepada sembarang orang Kristen zaman ini. Hendaknya kita tidak sembarangan mengatakan bahwa semua orang Kristen adalah milik Kristus dan telah menjadi umat pemenang. Banyak orang Kristen yang tidak dimiliki oleh Tuhan kenyataannya, sebab mereka memiliki dirinya sendiri atau dimiliki oleh dunia, berhubung hati mereka tertambat pada percintaan dunia. Orang-orang Kristen seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai umat pemenang, sebab belum membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus dengan mengorbankan segala sesuatu yang ada padanya bagi Tuhan. Fakta yang terjadi hari ini, banyak orang Kristen yang merasa mengikut Tuhan Yesus hanya oleh karena beragama Kristen dan pergi ke gereja. Tidak sedikit mereka menjadi Kristen hanya karena mencari atau mau menerima berkat jasmani atau kemakmuran duniawi. Mereka tidak mengerti bahwa mengikut Tuhan Yesus adalah mengikuti jejaknya. Seperti jemaat Roma, memiliki keadaan yang berbeda dengan dunia ini dan berani menderita demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Maka dari itu Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati.
Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Harus serupa dengan Allah tentunya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mereka yang tidak sama dengan dunia ini, yang rela meninggalkan segala miliknya dan berjuang hanya untuk kepentingan Tuhan, adalah orang yang benar-benar layak disebut sebagai milik Tuhan. Orang yang memiliki dirinya sendiri, egois, tidak peduli terhadap pekerjaan Tuhan, tidak mau bekerja sama, tidak punya kepekaan. Yang penting ini saya, aku, egosentrisnya terlalu besar. Akankah orang seperti itu dimiliki Tuhan? Mereka melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi orang yang dimiliki Tuhan hidup untuk kepentingan Tuhan semata-mata. Itulah makna benar-benar memiliki Tuhan. Tubuh jiwa roh kita persembahkan kepadanya. Pikiran dan perasaan kita dan tindakan kita merepresentasikan jejak-jejak yang ditanamkan Kristus di dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh beruntung jika kita masih sempat mendengarkan Injil yang benar-benar menyayat hati, menyayat diri saya dan menyayat Bapak Ibu, bahwa mengoreksi diri kita kembali, apakah kita benar-benar orang yang dimiliki Tuhan? Atau apakah kita benar-benar mengatakan bahwa Tuhan, ku miliki dirimu, bukan hanya sekedar, maaf ya, manisnya lambe. Tapi ketika kita mengucapkan, itu adalah doa kita sebagai ucapan syukur. Tuhan, didik aku, muridkan aku sampai aku lulus menuju langit baru dan bumi yang baru. Makan semeja satu hidangan bersama dengan Engkau seperti yang Engkau janjikan bahwa kami orang-orang yang memiliki Engkau akan hidup bersama-sama di dalam kerajaan-Mu. Sungguh kita telah menyia-nyiakan waktu kalau kita tidak segera berubah sejak mendengar ayat ini. Kita lupakan masa lalu. 10-20 tahun yang lalu mungkin kita tidak mengerti. Namun jangan sampai setelah hari ini kita masih tetap maaf, dablek. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak mungkin kita orang yang merasa memiliki dan dimiliki Tuhan, pasti tindakannya akan merepresentasikan orang-orang yang seperti itu. Sekali lagi, kita orang menang. Bukan karena kita diam saja. Tapi kita tahu menang pergumulan, kemenangan kita adalah ketika kita bisa kembali sekali lagi pada rancangan yang semula. Itulah yang harus kita kenakan. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, untuk datangnya hari yang baik ini. Kami berdoa supaya pekerjaan Tuhan yang ada di dalam tangan kami dapat kami tuntaskan, dapat kami selesaikan. Dan biarlah firman-Mu pada pagi hari ini mempersatukan setiap orang-orang yang percaya dan setia kepada-Mu. Untuk orang-orang juga yang memiliki dan dimiliki oleh Engkau Tuhan. Ajar kami, didik kami, muridkan kami terus. Sampai kami benar-benar menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk gereja ini. Engkau pakai gereja ini Tuhan sebagai alat-Mu di kota Semarang untuk membangun pekerjaan Tuhan yang murni, yang datang daripada-Mu sendiri, bukan datang dari hati dan pikiran kami, tetapi kami tetap perlu tuntunan Roh Kudus supaya kami tidak salah jalan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala di tempat ini dan semua aktivis dan semua pengerja untuk kembali punya tekad memiliki Engkau satu-satunya, memiliki Tuhan sebagai harta satu-satunya, dan
rela untuk dimiliki oleh Tuhan di dalam perjuangan hidup ini. Terima kasih Tuhan, asah kami, bentuk kami, supaya kami menjadi permata-permata yang indah di tangan-Mu. Engkaulah penjunan kami, Engkaulah yang merajut setiap sel-sel syaraf di dalam tubuh kami untuk bisa menjadi sempurna. Setiap kelemahan kami serahkan kepadamu, dan setiap kelemahan akan kami perjuangkan menjadi sesuatu kekuatan karena Engkau menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, terpujilah Allah Tuhan kita. Tuhan memberkati.